Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan judul yang saya tampilkan, kali ini kita akan sedikit membahas tentang bibit durian dongkelan dan juga bibit durian planterback. Jadi teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di channel YouTube kami terkait dengan bibit durian dongkelan dan juga planterback. Nah, tentunya masing-masing jenis tadi ada punya kelebihan dan kekurangan antara satu dan lainnya gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan kami juga menjual kedua jenis bibit tersebut ya teman-teman ya. Jadi yang dongkelan pun kami sediakan, kemudian yang planterback pun kami sediakan. Nah, dari pertanyaan yang masuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya dari akun Sukoyo Koyo ya. Beliau mengatakan bahwa rata-rata penjual bibit durian kok senenge upload sing dongkelan to Mas, jarang yang upload sing planterback asli. Apa enggak ono sing ginduk dan gede-gede to Mas Bro gitu ya. Ini pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau bibit durian asli rawatan planterback dari kecil itu biasanya dari mulai bibit yang kecil itu umumnya itu biasanya dirawat dengan polybag. Jadi perbedaan polybag dan planterback itu gini, kalau yang polybag itu biasanya plastik seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau yang planterback itu seperti ini teman-teman ya, seperti di depan kita ini. Nah, ini biasanya kalau plastik model begini ukurannya terbatas teman-teman, jadi nggak ada yang terlalu besar. Maka ketika sudah ukuran tertentu yang memang tidak diniatkan untuk dijadikan bibit dongkelan, kemudian dipindahkan ke dalam planterback. Apa kekurangan bibit planterback gitu ya? Pertama-tama kita bahas itu dulu teman-teman. Jadi kalau bibit durian planterback dengan ketinggian yang sama, kita bandingkan dengan dongkelan misalnya, sama-sama 1 meter ataupun sama-sama 2 meter gitu ya. Kalau bibit durian dongkelan dia punya batang itu lebih besar. Tapi kalau bibit yang planterback dengan ketinggian yang sama itu batangnya lebih kecil teman-teman. Gitu, karena kemungkinannya terjadi karena media tanamnya yang terbatas ataupun ya dibungkus seperti itu gitu. Sementara kalau yang dongkelan itu kita sama-sama tahu di lahan pembesaran kita kan pohon bisa tumbuh dengan leluasa tanpa ada karung ataupun media pembungkus seperti planterback ataupun polybag. Itu dari segi kekurangan ya. Intinya kalau kekurangannya itu salah satunya adalah batangnya lebih kecil. Kemudian kalau soal ranting, nah itu kembali ke si perawat pohonnya teman-teman. Kalau di tempat kami sekalipun bibit planterback, alhamdulillah bibitnya sudah mulai ada ranting yang memutar ataupun keempat arah mata angin gitu ya. Karena dari kecil memang kami sudah upayakan agar supaya pohon duriannya memiliki ranting yang memiliki 4 arah mata angin. Jadi gitu teman-teman, kalau bibit planterback dengan ukuran tinggi yang sama, batangnya itu lebih kecil daripada bibit yang dongkelan. Maka hampir bisa dipastikan, sekali lagi nih mohon simak baik-baik teman-teman ya, mohon maaf, kalau bibit yang planterback asli ya, saya bilang yang asli dari kecil di planterback itu umumnya memang memiliki batang yang tidak terlalu besar, beda dengan bibit yang tadinya dongkelan. Karena sekarang ini sudah banyak beredar ataupun banyak juga di pasaran bibit dongkelan dioper ke planterback ya. Kenapa demikian? Karena untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, bibit durian yang ada di planterback itu akan lebih
aman teman-teman gitu ya, akan lebih aman dan tidak gampang rontok teman-teman gitu ya. Kami juga menjual teman-teman ya, kalau yang dongkelan dioper ke planter bag atau dirawat di planter bag kita juga sediakan. Jadi di video ini saya tidak mau menjelekkan dongkelan ataupun planter bag gitu ya, karena kami sama-sama menjual kedua jenis tersebut teman-teman gitu. Jadi tadi kekurangan daripada bibit planter bag memiliki batang yang lebih kecil daripada bibit yang dongkelan. Namun ada juga keuntungannya teman-teman ya. Keuntungannya bibit durian yang ada di planter bag yang pertama adalah dari segi penampilan teman-teman ya. Kalau dari segi penampilan, bibit durian di planter bag itu kelihatan lebih menjual, kelihatan lebih menarik, kelihatan lebih prestisius teman-teman ya. Jadi kalau di bahasakan dengan bahasa desain gitu ya, kalau bibit planter bag ini dia lebih menarik ataupun lebih mempesona gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Beda lagi dengan bibit dongkelan, itu secara tampilan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya ataupun plusnya selanjutnya bibit durian planter bag adalah dia akan lebih tahan ketika dilakukan pengiriman jarak jauh teman-teman. Sebagai contoh, kebetulan yang sudah saya alami sendiri, saya tidak mau berandai-andai ataupun menceritakan sesuatu yang belum saya alami. Waktu itu kami pernah ada dapat order pengiriman ke Batam teman-teman ya. Pengiriman ke Batam waktu itu sang pemesan mau coba gitu ya, mana lebih tahan bibit dongkelan dan juga bibit planter bag. Maka kami kirimkan dalam satu truk itu separuh dongkelan, separuhnya lagi planter bag. Kebetulan teman-teman barangkali sudah ada yang tahu kalau ke Batam itu kita mesti seberang 2 kali. Yang pertama kali dari Merak menuju Bakahuni, kemudian yang selanjutnya dari Jambi ya, Kuala Tungkal langsung ke kota Batam. Nah kemarin waktu pengiriman ada masalah, ada trouble di kapal ya teman-teman ya. Jadi kapal yang seharusnya menuju ke Batam itu rusak, sedangkan jadwal kapal di sana tuh tidak setiap jam ada, tidak seperti di Merak arah ke Bakahuni, sehingga mesti pending penyeberangan sekitar 2 hari. Jadi waktu tempuh yang mestinya 3 hari 4 malam sudah sampai, waktu itu sampai dengan 5 hari 5 malam kalau nggak salah. Alhasil bibit durian yang planter bag itu hampir masih utuh daunnya, tidak terlalu stres, tidak terlalu rontok seperti bibit durian yang dongkelan ya. Itu yang saya alami teman-teman ya, karena waktu itu kami sempat juga dikirimi video dari driver maupun dari pembeli. Nah setelah itu orderan selanjutnya pembeli itu menginginkan bibit seluruhnya yang planter bag. Maka yuk maka kiriman selanjutnya, yang kiriman kedua, ketiga dan keempat, beliau menginginkan bibit semuanya yang asli planter bag ya. Lebih kecil memang konsekuensinya pohon duriannya lebih kecil daripada yang dongkelan. Tapi kalau untuk pengiriman jarak jauh, sekali lagi memang yang sudah kami alami itu bibit durian planter bag sementara masih jadi juara teman-teman untuk pengiriman jarak jauh ya. Sekali lagi untuk pengiriman jarak jauh, bukan berarti kami tidak suka dengan bibit dongkelan, karena kami hampir seluruhnya yang kami jual ini memang semuanya dongkelan teman-teman. Nah seperti di depan kita ini adalah bibit dongkelan yang kami pindahkan ke dalam planter bag ya gitu. Nah tentunya gini teman-teman ya, sebagai penjual, sebagai pedagang, saya harusnya bodoh amat dengan keadaan pohon ya. Kalau mau yang dongkelan, mau kirim kemanapun, saya akan berikan yang dongkelan kalau memang mintanya dongkelan. Tetapi kan gini teman-teman, orang beli bibit tujuannya mau ditanam, nah kemudian setelah ditanam tujuannya berbuah, dan biayanya juga nggak sedikit teman-teman ya. Sebagai gambaran, kalau ke Batam itu ongkos kirimnya kurang lebih 20 juta teman-teman, 20 juta satu truk gitu teman-teman ya. Kalau terus bibitnya sampai di lokasi, bibitnya mati, nggak bisa tanam, kan sayang teman-teman ya, sayang uangnya, sayang waktu, tenaga dan juga pemikirannya teman-teman. Maka untuk teman-teman yang
lokasinya jauh dari tempat kami, yang memerlukan waktu lebih dari 3 hari untuk melakukan pengiriman, saya akan rekomendasikan bibit durian yang planterback gitu ya. Sekalipun pohonnya lebih kecil, tapi percayalah teman-teman semuanya, ketika sudah ditanam, bibit durian itu tidak akan terlampau lama jarak waktu berbuahnya dengan bibit durian yang dongkelan. Bukan kemudian juga tidak bisa hidup bibit dongkelan setelah pengiriman yang lama kemudian kita tanam. Ada juga yang bisa hidup, tapi proses daripada penyembuhan itu akan lebih lama. Sedangkan kalau yang nggak stres, pohonnya kan ditanam langsung bisa tumbuh teman-teman. Itu sedikit gambaran yang sudah kami alami. Sekali lagi ini pengalaman kami ya teman-teman, bukan kami berandai-andai ataupun menceritakan hal yang belum terjadi gitu teman-teman. Jadi poinnya, bibit durian planterback yang asli planterback gitu ya, maupun modifikasi kalau belum terlalu besar masih aman ya. Intinya kalau bibit durian planterback itu lebih aman daripada bibit yang dongkelan. Untuk pengiriman jarak jauh jangan dipotong-potong dulu teman-teman ya. Untuk pengiriman jarak jauh yang perlu waktu kirim 3 hari atau lebih. Jadi kalau kira-kira jarak waktu tempuhnya hanya maksimum 3 hari, bibit dongkelan masih oke teman-teman. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, bibit durian dongkelan di perjalanan lebih dari 3 hari akan beresiko teman-teman. Gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tadi kesimpulannya, bibit durian planterback batangnya lebih kecil daripada bibit yang dongkelan. Namun dari segi keamanan untuk pengiriman jarak jauh, bibit durian planterback itu lebih aman untuk, sekali lagi, untuk pengiriman jarak jauh. Jangan jur nanti kalau disaksikan sepotong-sepotong dikiranya nanti kita menjelekkan bibit yang dongkelan, karena kami jual teman-teman ya. Kami jual yang dongkelan juga gitu. Weh, lagi ada Pak Tio nih. Pak lagi ngapain Pak? Nyiram nih. Emang lagi nyiram kok, sampai kalau ditanya-tanyain gitu kan ngawur ya. Ini teman-teman, nah ini bibit durian apa nih Bang Tio? Ini duri hitam. Duri hitam nih. Ini tadinya dongkelan oper ke planterback ya? Iya. Nah ini teman-teman yang merawat pohon-pohon durian di Republik Bibit nih teman-teman ya. Jadi pengalamannya gimana nih, sedikit sharing sama teman-teman nih Bang, untuk bibit durian dongkelan sama planterback itu kalau untuk kirim ke jarak jauh itu gimana itu biasanya? Jauh rekomendasi ya paling yang kayak gini. Minimum yang walaupun operan tapi yang harus perawatan sudah lumayan lama gitu ya. Karena dari media karantinanya dia di bawah. Bener-bener ya, nggak dikurang-kurangin gitu kan. Iya. Lebih, istilahnya dia lebih leluasa untuk proses penyembuhannya begitu ya. Iya. Kalau untuk ukuran segini, ini ukuran berapa nih Bang Tio? Ini 1 meter up. 1 meter up ya. 1 meter up ini satu truk pol diesel bisa isi berapa Bang Tio? Kalau 1 meter up kurang lebih sekitar 200-an lah. Oh, ini planterbacknya ukuran berapa ini kayak gini? Yang ini ukuran 50 liter. 50 liter. Kalau yang ukuran 35? Kalau yang 35 bisa nyampe 300-an. 300 pohon ya. Kalau yang 35, kalau yang 50 liter bisa isi Sekitar 200-an. Sekitar 200 pohon. Oke, luar biasa. Mantap ini. Ini mau kirim kemana nih Bang? Persiapan kemana nih? Ini deket aja, lokalan aja. Lokalan dulu ya. Pulau Jawa. Siap. Ini kalau di Republik Bibit dengar-dengar kalau 50 pohon khusus Pulau Jawa gratis ongkir nih Bang. Gratis ongkir juga ada bonus. Ada bonus ya? Bonusnya apa tuh Bang? Bonus pohon durian juga. Masa mau beli bibit durian bonusnya yang lain? Aduh, kadang ada yang minta durian Bang. Ini gimana Bang? Ya bisa aja sih. Saja kalau pas ada gitu ya. Iya. Kemarin kan tamu kita dari Malaysia juga kemari, alhamdulillah ada durian bawor matang ya. Alhamdulillah kita bisa nikmatin durian matang gitu. Nah, gimana nih Bang Tio kegiatan hari-hari ini? Belum ada pengiriman nih Bang. Ya begini kita paling ngerawat di sini. Siapan gitu ya. Persiapan sambil ya yang namanya perawatan kan nggak cuma nyiram. Siap. Nah, ini kelihatannya pada rontok begini nih, kenapa nih Bang Tio nih? Ya ini kan akibat stres dari perpindahan dari sawah ke sini. Karantina gitu ya, makanya Karantina. stres gini ya, pohonnya pada rontok gitu teman-teman ya. Semestinya
saya nggak upload nih teman-teman, karena nanti dikira teman-teman yang baru gitu ya, takut nanti wah duriannya pada rontok gitu ya. Tapi ya memang beginilah Ya, proses memang daripada begini proses iya. dari awal sampai Nah, umumnya kalau pohon durian ukuran 1,5 sampai 2 meter itu berapa hari sih Bang kalau sudah bisa sehat Bang, dongkelan Bang? untuk karantinanya. Iya. Karantina kurang lebih 15 harian. Udah 15 hari. bisa lah langsung. Udah bisa langsung tanam ya. Biasanya kalau 15 hari itu ditandai sudah mulai keluar akarnya ya. Yang baru, daun akar baru. juga udah mulai numbuh lagi. Siap. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bang Tio nih. Oke. Selamat melanjutkan pekerjaan. Oke teman-teman, sementara segitu dulu video kali ini. Sekali lagi tidak ada maksud menjelekkan bibit yang satu dan yang lainnya, karena kami juga menjual kedua jenis bibit tersebut. Untuk teman-teman yang mau pesan bibit durian, silakan langsung saja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang mau datang langsung ke lokasi, silakan nanti kita bisa WA, kemudian nanti kita bisa share lokasi. Sementara sekian dulu videonya, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.